Oke, pagi ini kita mau bicara tentang keotentikan, melanjutkan dari yang kemarin tentang hukum alam yang mutlak, tentang sombong, arogan, tidak tahu penempatan diri, namun melambungkan diri dalam ketinggian-ketinggian yang tidak masuk akal, akan berakhir dengan sampah, ketidakberhargaan. Dan ini terkait dengan sebuah gambaran yang kalau kita skalakan, kita akumulatif menjadi sebuah imaji baru, yaitu otak. Jadi tentang otak kiri dan otak kanan, kemudian turunan, itu sebabnya terkait bagaimana kita kekinian pun itu terkait dari masa lalu yang bicara tentang kinerja otak pendahulu yang adalah penerima sinyal, frekuensi, kemudian apa yang kita lihat dari simpati dan apa yang kita terima dari peredaran darah, kebutuhan-kebutuhan yang dari dalam diri kemudian diterjemahkan kembali ke otak kiri. Tapi kita sedikit error. Kenapa error? Karena ada banyak penyelubungan, ada banyak yang pengetahuannya itu berdasarkan dari apa yang saya sudah berikan skemanya. Oke? Jadi itu terkait dengan kinerja otak dan terkait dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terutama di bagian-bagian tertentu yang kalau kita bisa gambarkan itu pun menjadi bagian. Thank you. Itu pun bisa menjadi bagian di mana kita mendapati setali 3 uang. Setali 3 uang itu terkait dari lontaran otak kiri ke otak kanan, responsif dan receiver terkait dengan atas, bawah, dan atas, tengah, dan bawah khususnya. Itu sebabnya tadi saya meluangkan waktu di pagi hari untuk saya snorkeling, tapi ada sedikit miss. Kenapa? Karena saya masih mempelajari kapan momen yang tepat untuk datang ke sebuah pantai yang saya bisa rasakan snorkeling. Jadi tadi agak sedikit lebih pasang sehingga ada ombak yang masuk ke tempat yang areal yang seharusnya saya bisa snorkeling dengan tenang tanpa ada arus-arus yang timbul gitu. Dan itu alami. Besok pagi saya akan ulangi lagi. Tapi sambil saya mempelajari itu, saya belajar dari alam tentang lucu. Namanya kawin silang notifikasi terkait dengan ibarat dan perumpamaan. Oke, jadi itu adalah sebuah pengetahuan terkait dengan guru saya juga. Tidak hanya guru saya, tapi gurunya guru saya, gurunya guru saya, gitu kan. Kenapa? Karena terkait dengan ajaran edukasi. Jadi sampai saya belajar kembali Hubble, saya belajar kembali Kain, saya belajar kembali Sulaiman, Salomon, saya belajar kembali Jesus, dan saya belajar kembali anak Nusantara, Gatesir. Saya belajar kembali ilmu-ilmu yang lama yang ternyata punya keaslian yang selalu ditutupi, dibunuh karakternya, dicuri, dan dikembangkan dalam sebuah pengetahuan yang datangnya dari, kita tahu ya, dari barat. Bagaimana mereka menguasai dan menekan. Perhatikan baik-baik. Kalau saya mau stimulasikan menjadi sebuah gambaran, maka nasional dan internasional itu menjadi gambaran kiri dan kanan. Dan tepat penempatannya, tepat penekanannya, dan tepat krusialnya. Beda nih. Kenapa? Saya akan mengibaratkan Anda dengan pengetahuan Anda krusial. Kalau saya menempatkan diri saya esensial. Wah, itu dalam, itu beda. Kenapa beda? Karena krusial, Anda akan mendapati kekiniannya kita dalam keadaan error, ruin, chaos, dan ekonomik semua berputar di sana. Itu kita sebut krusial. Tapi esensial adalah sesuatu kemampuan, adalah suatu ilmu yang bisa diterapkan, yang hasilnya seperti saya kalau Anda lihat. Dan itu adalah tentang garis tengah, titik tengah, pertimbangan, responsif, yang kita bisa lihat itu dari gambaran timbangan Anubis, salib, angnya, terutama bukan salib Jesusnya. Kenapa? Salib Jesus berat udah. Istilahnya udah layangan singit dan jatuh.
Kenapa? Karena salib Yesus punya sejarah salib Katolik, punya sejarah salib Yahudi, punya sejarah di dunia-dunia masa lalu yang konspirasi dan propaganda. Itu sebabnya kalau Anda pelajari materi yang saya berikan, Anda akan kaget kalau Adam itu dan Eva dan Hawa kemudian terkait dengan sekulernya itu menjadi sebuah pola baik tidak baik. Dan itulah yang ditulis. Tetapi ada sebuah pohon kehidupan. Wah, itu keren banget. Itu sebabnya bicara tentang pohon, pagi ini juga saya belajar tentang pohon kelapa, pohon padi. Kenapa pohon kelapa, pohon padi? Karena strukturisasi pembangunan dan pertumbuhannya sekarang sudah terlalu tinggi untuk objektivitas komersil, bahkan ritual agama, tetapi tidak disadari bahwa esensialnya bergeser. Nah, ini terkait dengan padi juga. Kenapa padi? Saya mau bayangkan, sekaligus saya memberi bayangan kepada Anda. Anda boleh lihat dan Anda boleh selidiki. Kenapa? Karena padi kita sudah diacak-acak dengan satu niat, dengan satu pemberatan kebijakan, yaitu ingin merubah dan memainkan waktu tanam. Yang artinya pengetahuan, konspirasi dan propagandamu dalam titik komersil mencoba mengambil alih apa saja yang natural dan itu menggeser. Itu sebabnya kita memahami bahwa dunia sekarang banyak generasi yang bergeser dari yang laki-laki tulen menjadi agak sedikit ngandek. Kenapa? Karena ada pergeseran. Dan itu adalah ibarat perumpamaan dan kawin persilangan yang akhirnya menunjukkan bahwa kita dalam keadaan kondisi seperti ini. Apa orang tua sadar? Nah, setelah diberitahukan, kita sadar. Dan letak bagaimana penyakit yang muncul pun dari vertigo, migrain, stroke, semua bicara tentang setengah, bicara tentang talian setali tiga uang dari kinerja otak kita, responsif kita, dan jadi penyakit lagi. Oke, itu sebabnya jangan lupa untuk melihat bagaimana ekonomis fibers yang tidak meleset menjadi meleset, menjadi dimanfaatkan, menjadi kumparan yang justru mengerorkan power kita, kualitas kita, krus esensial, saripati karakteristik kita itu menjadi bergeser semua dan kualitasnya seperti padi yang diacak-acak menjadi tipe ini, tipe itu dengan tujuan biar waktu dan dikomersilkan. Dengar baik-baik. Kalau Anda mencoba untuk merubah alam hanya untuk komersil, inilah akibatnya. Dari tanaman yang kehidupannya punya dunia sendiri yang harus kita hargai, kita kuasai hanya untuk perdagangan dan komersil. Hanya untuk Fed, reserve, dolar, banker yang memandu kita. Iya, kalau panduannya benar, dengan senang hati kita akan mensupport. Tapi kalau panduannya salah, dan apa yang terjadi sampai hari ini di tengah COVID dan Corona, ya seperti itu. Kiri menekan kanan, internasional menekan setiap nasionalis yang ada. Di bawah nasionalis ada rakyat. Di bawah nasionalis ada generasi muda yang berikutnya akan menggantikan Anda. Hanya orang bodoh yang mempersiapkan generasi bodoh untuk melanjutkan. Itulah yang namanya krusial. Dari ekonomi, edukasi, quality, healthy, medic, education, the most important. Do you have solution for that? No. How you will find solution with the same method and pattern? Oh, you cannot. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita keluar dari kesombongan yang berbuah sampah? Dan buahnya adalah saya dan saudara. Tapi saya keluar. Kenapa? Karena saya sudah menjadi krus esensial. Anda krusial. Itulah perbedaan kita antara langkah hidup
Ada pepatah berkata, philosophy say like this, don't judge by the cover. Yeah, but judging you by your pattern, it's absolutely. Kita nggak bisa menghakimi orang dengan covernya, karena covernya penuh dengan kemunafikan ya. Tapi begitu tahu petnya, begitu tahu metodenya, begitu tahu kodeknya dalam bahasa komputerisasi, begitu kita tahu platformnya, aplikasi yang diaplikasikan dalam realita kehidupan, kinerja otak yang disambungkan pada relativitas, respon, dan responsibility sebagai langkah hidup, engkau akan kelihatan. Dan kalau ada masalah di sana, damage di sana, maka kita bisa dengan segera mengatasi. Tapi di mana mereka yang menerima Nobel mungkin? Kenapa? Karena semuanya tergulung oleh kesombongan, kelupadiirian, dan akhirnya berbuat seperti ini. Jadi kembali saya mengingatkan kepada World Organization, well, peace, healthy, whatever, please. Ini momentum dan monumen yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita membutuhkan krus esensial, tapi tidak sial. Harus sial. Kenapa? Karena sial sudah Anda ciptakan. Tapi krus esensial, dia bisa menciptakan sebuah dunia baru, dinamika baru, kekuatan baru, bukan lagi sinergi, tetapi upgrade, pengupgradean dinamika, tidak lagi sinergi, tapi isi energi. Dan itu terkait dengan satu pola yang sama, solar system. Solar system itu bicara tentang isi energi. Solar system, it's talking about you feel and full the energy inside. But we already make conspiration. We cannot read. We cannot know. We cheating the light. We cheating the sunshine. That's the trouble. Itu sebabnya tidak ada lagi cara kalian. Itu sebabnya kalian menempatkan this is the ending of the world. Not earth. It's a different world. It's built by human. System, codec, platform, application, government, policy, politik, democracy, whatever. Tapi satu hal yang pasti adalah carilah solusi dengan cara Anda. Masih bersama dengan saya Bocang. Kita sudah bicara soal kelapa, bicara soal padi. Satu lagi deh biar lengkap, bonsai. Bonsai adalah sebuah tanaman yang ukurannya besar, kemudian dijaga untuk dijadikan seni tingkat tinggi dengan sebuah dinamika meminimalisir, bukan meminimalisir, tetapi mengubah dimensi, cara pandang, cara ukur, cara lawat, cara masa jenis, cara keperluan, cara kebutuhan. Tetapi ketika bonsai hanya dinilai komersil, berapa banyak orang yang membuat bonsai tapi berakhir begitu saja. Oke, nah apa yang saya kaitkan bonsai itu tentang edukasi tentang saya, dikotakan, dispesialkan, dijadikan kayak tabernacle covenant. It's a Pandora box, it's same. Tapi Pandora box itu material bahasa yang horor. Tabut Allah itu bahasa yang tinggi, suci, ya kan? Tapi isinya tentang makan minum dan kawin mawin. Prinsip kalian yang di dalamnya adalah tentang catatan masalah pertama Anda, penyebabnya, yang kemudian ditutup kotak dan sekarang sudah tersebar. Dan
maksudnya tersebar di saya, lalu saya membagikannya lalu melalui gambaran-gambaran yang tepat dan penempatan yang memang seharusnya kita ketahui untuk kita mencegah hal-hal yang berikutnya. Oke, dari situ kita belajar bahwa bonsai adalah sistem kalian untuk mengkondisikan orang-orang yang punya edukasi ang. Pertanyaannya adalah, kalian tahu nggak kalau edukasi ang yang paling kecil dia punya krus esensial sampai dituliskan bahwa tidak akan ada lagi cara, hanya satu cara, dan itu ditanamkan pada sebuah program penulisan JavaScript disebut bocah tetapi yang diperlakukan budak, yaitu ang on. Dan ketika dia tahu dia bisa mempunyai kapasitas dinamika dan isi energi plus sinergi, ditambah kemampuannya tentang nano, militer tentang, nanti saya cerita lebih lanjut lagi bagaimana kita membangun sebuah sistem virus yang terbaru, yang terdahsyat, yang kita kumpulkan dari aneka mayat, termasuk dari anak-anak yang meninggal karena besar kepala, kemudian HIV, dan kita kumpulkan dan menjadi sebuah dunia virus yang baru, di mana saya tahu juga tentang antinya. Dan perhatikan baik-baik, karena ada pergeseran kualitas saintis dan ada pergeseran kualitas dari tujuan asli para sains dan saintis, orang-orang pintar, maka dia bergeser. Dia tidak lagi bisa dan mengimbangi, justru dia memperburuk keadaan. Nah, kita bisa gunakan itu dan menjadikannya menjadi senjata militer yang paling canggih, di mana itu menggenapi sebuah cerita. The virus, T-virus, Umbrella Corp, it's mean zombie. Dan kita ambil beberapa unsur kimia dari laut juga, seperti merkuri, dari karang, ya kan, kristalnya kita bedain karena Magillus antiquus dia ada 2 cabang, untuk baik dan untuk buruk. Nah, itu sebabnya satu pola. Magillusnya seperti saya pakai untuk kalung, tetapi koralnya itu bisa dikombinasikan. Kenapa? Koral itu tajam. Kalau dikombinasikan dengan sesuatu yang nilainya lebih tajam, maka ketajaman demi ketajaman itu membentuk suatu bilangan, menjadikan suatu turunan dan punya dampak yang luar biasa. Kalian tidak mengerti kenapa? Jangan lupa, kualitas kalian goblok. Jadi krusial dengan krus esensial itu beda. Dan zombie itu terkait krus esensial mengakibatkan lebih parah krusial. Itu sebabnya bocang menjadi catatan yang penting, tetapi karena ada sebuah materi yang bicara tentang kesombongan menjadi sampah, maka tingkatan bocang kita hentikan di batasan bocang. Tidak ada Satrio Piningit. Ini berbahaya. Kenapa? Karena Satrio Piningit itu setingkat dengan kedatangan Yesus. Satrio Piningit setingkat dengan Imam Mahdi. Satrio Piningit setingkat dengan Mesaya. Kalau itu tidak sampai, berarti wassalam. Berarti that's a massive and huge crucial. Itu sebabnya itu yang menjadikan sebuah lorong pintu, seperti kisah Revelation, seperti kisah Wahyu. Hanya ada satu lorong pintu, dan itu disebut dengan de-erection. Itu terkait dengan petunjuk ajaib di angka 1. Oke, itu saja yang saya bisa bagikan di 20 menit pagi ini. Kita menjadi renungan yang membuka pikiran kita, bagaimana kita melihat, dan dasar-dasarnya, fundamental, basic, akademisnya, dan catatan-catatan kunonya saya sudah serahkan. Kemudian saya sudah sampaikan. Kemudian persilangan, contoh, ilustrasi, gambaran pasti, kinerja terkait, dan ibarat rabi kawin, dan ibarat perumpamaannya saya sudah nyatakan dengan keterangan, dan silakan Anda mencari solusi. Kalau enggak, lebih cepat mati, lebih baik, karena banyak yang mati itu bumi lebih hebat, lebih mantap. Masih bersama dengan saya Jero Wijero, bocah anti Satrio Piningit.